wa ballighna Ramadan, wa ballighna Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyak limpahan rahmat, kasih sayang, hidayah yang Allah berikan kepada kita yang tak bisa kita hitung dengan jari-jari kita ini. Terutama nikmat yang dipilihkan oleh Allah, teman-teman yang selalu menunjang kita untuk hijrah di jalan Allah. Jadi jadikan salah satu keberadaan kita di majelis Musas ini, di komunitas Musas ini adalah komunitas yang berusaha untuk mempercepat jalan hijrah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita ketahui akhwat, al-iman yazid wa yanqus. Keimanan seseorang itu kadang naik, kadang turun. Saya tanya ibu, mana banyak naik daripada turunnya? Turun. 75% keimanan kita, kata Rasulullah. Man sahibu? Siapa sahabat kalian? Jadi insya Allah 75% keimanan kita itu sangat tergantung dengan siapa teman dan sahabat kita. Selanjutnya mari sama-sama kita kirimkan salat beserta salam kepada qudwah kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad allazi yukhrijun nas minaz zulumati wa ila siratim mustaqim. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Semoga dengan memperbanyak salawat kepada Rasulullah, Rasulullah senantiasa nanti memberikan kepada kita syafaatnya ketika di yaumil mahsyar dan menunggu kita di telaga kausarnya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dicinta Allah, saya akan menyapa ibu semuanya dengan bagaimana keadaan tanaman ibu pada hari ini. Bu, kenapa Ustazah tanya tanaman? Yang disampaikan oleh Ukhti Yanti tadi saya lengkapi. Rasulullah SAW bersabda, Sahrul Rajab, Sahrul Zar'i. Bulan Rajab ini adalah bulan menanam bagi kalian. Makanya saya tanya, bagaimana keadaan tanaman ibu-ibu? Bermacam-macam? Subur semua? Mantap, alhamdulillah. Tapi yang ada tanaman kita yang masih tampangnya, ada tanaman kita yang sudah mulai besar, ada tanaman kita mungkin yang sudah berbuah pada hari ini. Insya Allah masih ada 9 hari lagi. Maksimalkan zar'i ini. Makanya Allah kasih keistimewaan di Rajab ini adalah bulan haramnya Allah, supaya kita semangat untuk beribadah kepada Allah karena mendapatkan amalan yang berlipat ganda. Karena apabila sudah masuk bulan Rajab, itu namanya bulan suqyazar, bulan menyiram bagi kalian, memupuk bagi kalian. Kalau orang nggak nanam, apa yang mau dia pupuk? Apa yang mau dia siram? Nah, jadi Sa'ban itu apa maksudnya menyiram tuh Ustazah? Apa yang kurang-kurang kita tambah. Ibadah kita yang masih sedikit kita perbanyak. Karena apabila masuk bulan Ramadan, wa hadza syahru hisadiz zar, kata Rasulullah. Ini merupakan bulan memanen dan menuai bagi kalian. Jadi Ramadan itu menuai. Ramadan itu panen, bukan beban. Tapi ada Rasulullah mengatakan umatnya menyikapi Ramadan itu dengan beban. Ada yang senang, ada yang biasa-biasa saja, ada yang gembira. Subhanallah. Ya senang, gembira sama bu. Satu lagi beban. Jadi Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, aku membagi 3 golongan umatku di dalam menyikapi datangnya Ramadan. Yang pertama, ada orang kalau udah datang Ramadan dia takut, beban. Kenapa beban? Ini syahrul ibadah. Benar akhwat? Orang-orang yang bermaksiat, orang-orang yang berumuran dosa, orang-orang yang tidak beribadah kepada Allah, datang Ramadan resah. Kenapa? Di mana-mana orang sholat, di mana-mana orang baca Quran, maksiat direm dan sebagainya. Ini ahli maksiat. Kalau datang Ramadan dia beban, takut dia. Yang kedua kata Rasulullah, ada umatku ketika Ramadan itu datang, dia biasa-biasa saja bu.
Ini udah diingatkan tanggal berapa tadi? 17. Bagi orang yang nggak tahu Rajab hari ini pasti nggak tahu. Bu Yanti yang salah ngomong. Atau ngetes kita 17 Rajab, ini 21 Rajab. Tapi kalau orang biasa-biasa saja, ya Rajab plus itu ngapa kita? Ada apa dengan Rajab? Ya beginilah ibadahku. Datang Ramadan nikmati aja lah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah kasih beban sesuai kemampuan, nggak usah dipaksa. Nah, ini orang yang biasa-biasa, nggak ada sedikit pun antusias dan bahagianya. Tapi kita mau menjadi golongan yang ketiga. Siapa mereka? Orang yang antusias dan gembira dan rindu dengan kajian Ramadan ini bagi kehidupan mereka. Semoga teman-teman di sini kita golongan yang ketiga. Ibu rindu dengan Ramadan? Rindu? Cinta? Apa yang ibu rindu dari Ramadan ini, Bu? Apa Bu Sri? Ya, salah satunya apa? Sahur. Kata Bu Lydia, orang-orang yang jarang bangun malam datang puasa, kangen dengan sahurnya. Mau nggak mau jam 3 bangun. Apalagi yang ibu kangenkan di Ramadan ini, Bu? Apa, Bu? Satu-satu, Bu, ngomongnya. Berkumpul bersama. Dahsyat. Mumtaz. Bu, Ramadan itulah ajang berkumpulnya kita dengan orang-orang yang kita cintai. Betul, Bu? Suami cepat pulang kantor, anak juga cepat pulang sekolah, emak pun keluarnya direm. Betul? Nah, ini ajang istimewa. Jarang-jarang kita bisa berkumpul dengan keluarga, bertilawah sama-sama dengan keluarga. Makanya syahrul Ramadan syahrul usrah, kata Rasulullah. Bulan suci Ramadan itu bulan keluarga bagi kalian. Makanya Rasulullah bersabda, jikalau kalian tahu apa yang akan kalian dapatkan di Ramadan itu, pasti kalian tidak akan mau kehilangan Ramadan dalam kehidupan kalian. Maunya Ramadan aja lah terus, biar ibadah kita bagus. Betul, Bu? Nah, menyikapi ini, siapa yang dikatakan panen, Bu? Orang yang ibadahnya 10 pertama semangat, 10 kedua makin semangat, 10 ketiga menggebu-gebu semangatnya. Itulah orang yang panen tuh. Ada kita kayak gitu, akhwat? Jujur aja, Bu. Ada kita kayak gitu? Kalau nggak ada tahun ini kita buat, kita akan seperti itu. Tapi biasanya kita 10 pertama gas habis. Itu luar biasa tuh. Tarawihnya, baca Qur'annya 1 juz 1 hari, tilawahnya, zikirnya, doanya luar biasa. Tapi masuk 10 kedua, semakin semangat kita atau semakin menurun, Bu? Hah? Menurun ya, Bu? Udah mulai syaitan datang kan? Ya nggak kuat sih, karena nanamnya sedikit. Gimana orang nanamnya sedikit, nyiramnya sedikit, mau panennya mau bagus pula? Kan nggak akan ada tuh. Ibadah tuh nggak bisa instan, ya akhwat semuanya, nggak bisa instan. Inilah perbedaan negara kita dengan Arab. Arab itu 10 pertama, Bu, ramai, Bu. 10 kedua makin ramai. 10 ketiga masjidnya tidak muat, berbondong-bondong orang meraih maghfirah Allah. Orang-orang yang stroke, kursi roda, semuanya berbondong-bondong. Beda dengan kebiasaan kita. Jadi pada hari ini, untuk tahun ini, kalau tadi kata Ukhti Yanti, jadikan ini Ramadan terindah. Kalau saya sukanya, jadikan tahun ini Ramadan terakhir bagi kalian, bagi kita semuanya. Anggap ini Ramadan terakhir, dia akan jadi indah, dan tahun besok belum tentu kita ketemu. Sekarang aja belum tentu kita ketemu. Nah, jadikan dia yang terindah dan jadikan dia yang terakhir. Jadi supaya kita maksimal. Baik, ibu-ibu yang cinta Allah, saya tidak bahas tarhib pada hari ini. Mungkin nanti ustadz-ustadz atau yang selanjutnya saya akan menyambung kembali materi kita 1 bulan yang lalu. Sampai nomor berapa, Bu? Amalan yang dicintai oleh Allah. Buka lagi catatannya. 3 baru, Bu. Yang pertama, amalan yang dicintai oleh Allah menggembirakan orang lain. Betul? Yang kedua, memberi makan terhadap orang lain, terutama keluarga dan tetangga kemarin ya. Yang ketiga, beramal secara rutin. Oke, kita sambung ya.
Yang keempat, ummahat, ya, apalagi amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah membayarkan hutang orang lain. Subhanallah. Kita bayarkan utang saudara kita, Ukhti Lydia, itu menjadi amalan yang dicintai oleh Allah. Nah, tapi kalau membayarkan utang nih, yang ada di benak kita pasti orang-orang terdekat kita, Bu. Betul? Karena kita tahu dia berhutang. Kalau kita tak tahu dia berhutang, gimana kita mau bayar? Cuman ini bahasanya, membayarkan hutang orang lain ini terutama bagi orang-orang yang tidak mampu. Teman-teman, kita coba menyampaikan tazkirah ini, luar biasa ya kitab ini. Pilihan terakhir orang sulit adalah berhutang, meski sangat tidak menyenangkan. Saya tanya ibu kalau berhutang kepada orang lain, kalau ada perasaan senang, itu bahaya. Nah, alhamdulillah dapat utangan, itu bahaya, Bu. Jadi kita ini utang ini pilihan terakhir, karena kita tak mampu, ya astagfirullah, kita harus membayarnya, ya, dan sebagainya, terpaksa berhutang. Jadi kalau kita berhutang itu punya perasaan menyesal, astagfirullah, ampunkan aku ya Rob, sebenarnya aku ini tidak mau berhutang, tapi karena keadaan yang membuat aku berhutang, ampunkan aku ya Allah. Karena Rasulullah selalu berdoa supaya dia tidak berhutang, Bu. Ya kan? Al-Maksurat yang selalu kita baca itu salah satunya untuk menghindari hutang. Allahumma inni a'udzubika minal jumni wal bukhul. Bukan itu ya. Yang wadaini wa qahrir rijal. Itu ya dia maksurat kan? Yang selalu kita baca. Zikir pagi, zikir petang, ya. Supaya kita terbebaskan dari hutang. Jadi itu satu. Jadi ibu-ibu yang main arisan, nggak ada di sini main arisan kan? Masih ada? Oh masih. Kenapa Bu Linda ketawa? Kalau dapat arisan ibu senang apa enggak? Senang kan? Dia dapat arisan, keluar namanya. Dapat arisan, Lydia dapat arisan, alhamdulillah, nomor 3 baru, Bu. Padahal 7 tuh utang lagi dia, gitu kan? Dapat arisan hutang. Seharusnya kita tuh kalau berhutang itu ada perasaan sedih, ya. Rasulullah SAW bersabda, nanti kita kaitkan dengan judul kita ini, iyyakum wad-dain fa innahu hammun bil laili wa madallatun bin nahar. Berhati-hatilah dalam berhutang. Sesungguhnya berutang itu kesedihan pada malam hari dan kerendahan diri pada siang hari. Jadi yang harus ada di benak kita kalau kita ngutang tuh, malam sedih, siang ya ada kehinaan di dalam diri kita. Tapi banyak juga Bu, orang banyak utang bisa tidur nyenyak. Ini bahaya juga. Ini kebiasaan orang-orang yang tidak qanaah nih. Tidak sesuai dengan penghasilan, dengan pengeluaran. Kita dibolehkan hutang itu, Bu, terutama hanya untuk kebutuhan primer. Kalau sekunder itu tahanlah, tahan nafsu kita. Riba apalagi, berhutang dengan riba, ini dosa besar, Bu. Nanti ketika di yaumil akhir dia akan berenang di kolam yang penuh dengan darah. Ini salah satu peristiwa yang dilihatkan oleh Allah kepada Rasulullah ketika peristiwa Mi'raj. Ini bagus sekali nih surah ini kalau kita kaji. Orang yang melaksanakan riba, Rasulullah melihat di situ ada orang yang berenang di kolam yang isinya darah. Kemudian Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, "Man hum ya Jibril?" Ya Rasulullah, inilah umatmu ketika di dunia dia selalu mengadakan transaksi riba. Nah, jadi teman-teman, usahakan jangan sampai kita suka hutang, kecuali untuk kebutuhan yang mendesak. Nah, membayarkan utang amat disenangi oleh Allah. Nah, kita tadi kan judulnya amalan yang dicintai oleh Allah. Jadi membayar hutang, membayarkan utang berarti apa? Kita yang bayarkan utang orang, ya. Amat disenangi oleh Allah karena hal itu termasuk memudahkan orang lain. Sehingga saya pernah baca fikihnya, Bu.
meminjamkan uang kepada saudara atau kepada tetangga yang memiliki kebutuhan primer itu lebih besar pahalanya daripada ibu memberikan sedekah. Tuh, lihat. Sohi nih. Gini, misalnya saya udah punya niat besok sedekah 300.000. Paham ya, Bu? 300.000 nih. Besok saya itu deh Jumat Barokah. Niatnya 300.000. Kemudian Bu Sri datang ke rumah saya. Assalamualaikum Mi, boleh Sri pinjam Mi, ini bayar rumah nggak ada nih, udah jatuh tempo, jadi Sri punya hutang, rumah belum dibayar, boleh Sri pinjam uang Umi 300.000 untuk sewa rumah gitu. Primer nggak? Meminjamkan kepada Bu Sri ini pahalanya lebih besar dibandingkan Umi 300.000 untuk Jumat Barokah besok. Dasar ya Islam ini. Apalagi melunasi utang orang lain. Tapi melunasi sini pasti untuk kebutuhan primer. Saudara-saudara kita yang miskin. Tetangga kita yang miskin. Misalnya kita punya tetangga punya utang untuk kebutuhan pokoknya gitu. Kita tahu nih dia punya utang gitu. Kemudian akhwat datang ke warung itu. Ada utang Bu A tuh di sini Pak, Bu. Ada utangnya 200.000. Ya udah Pak, saya bayarkan. Apa yang dibelinya? Beras, minyak, telur, jadi dia hutang. Kita lunasi ini. Ini namanya, itulah yang menjadi amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari mana hadisnya? May yassara 'ala mu'siri yassarallahu 'alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memudahkan orang dalam kesulitan, dia kesulitan kan Bu? Keluar dari hutang? Ya. Maka Allah memudahkannya di dunia dan di akhirat. Jadi Islam ini agama rahmatan lil alamin. Ketika kita membayarkan utang orang lain, maka kita menjadi mengamalkan amal dicinta Allah. Sama dengan kita melunaskan utang orang tersebut yang punya utang dengan kita. Paham bahasa saya? Kalau itu tadi kan membayarkan. Bahasa kerennya memutihkan lah. Kan sama tuh Bu. Membayarkan utang dia gitu. Dia punya utang 300.000. Gimana nih, belum bisa bayar Bu? Nggak apa-apa, nggak usah dibayar, saya ikhlas. Sama juga dengan hal seperti itu. Jadi umahat, insya Allah yang ringan ini kita coba mengamalkan dalam kehidupan kita. Ya pasti kita membayarkan utang orang lain, sanggupnya kan yang kecil-kecil, kan nggak yang besar-besar ya. Kalau dia punya utang 20 juta kita yang lunasin itu luar biasa juga. Tapi dari yang kecil inilah untuk kebutuhan primer. Primer itu berapa sih? Paling tinggi mungkin 500 ya Bu. Beras. Ya. Rumah sewa dia, bayar sekolah anak. Itu ya. Ibu-ibu yang dicinta Allah. Nih dulu udah pernah kita kaji hutang. Hutang ini pun bahaya juga dia. Ya. Terus bagaimana adab berhutang? Sudah kita sampaikan ayat Allah kan? Dalam surat apa nih? Biar jelas, kita kadang-kadang kan transaksinya nggak langsung lunas. Ada kreditnya dan sebagainya. Dalam surat Al-Baqarah 282 kalau nggak salah saya Bu. Ini adalah ayat yang paling terpanjang di dalam Al-Quran. Satu halaman sendiri dia. Itu isinya berkaitan dengan hutang piutang. Boleh dibuka satu orang Bu? Ya ayyuhallazina amanu iza tadayantum bidainin faktubu. Wahai orang-orang yang beriman. Ya 282 kalau nggak salah. Boleh buka satu Bu? Nanti saya tafsirkan dengan cepat itu. Biar nanti ke depannya kita ini tidak terbentur dengan masalah-masalah syariat ketika ada transaksi dan sebagainya. 282 benar nggak Ukhti Renti? Al-Baqarah 282. Takut salah nih. Udah buka Ukhti? Benar ya Bu Lin? Boleh baca artinya Bu Lin? Ya artinya aja. Nanti Umi tafsirkan. Amiknya 2 ya. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan hutang-hutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.
maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berhutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berhutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah keadaannya atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah baginya mendiktekannya dengan benar. Dan tersaksikanlah dengan 2 orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada saksi 2 orang laki-laki, maka boleh seorang laki-laki dan 2 orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi yang ada. Agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya, dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya untuk batas waktunya, baik hutang itu kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menikmatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah menulis dipersulit, dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan yang demikian, maka sungguh hal itu suatu kefasikan pada kamu, dan bertakwalah kepada Allah. Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah mengetahui segala sesuatu. Masya Allah, tabarakallah, jazakillah khair. Bu, jadi ayat hutang ini jelas loh. Al-Quran membahasnya tadi, panjang kan? Saya ringkas aja ya. Ibu kalau baca tafsir sendiri pusing nanti. Nah, jadi di situ ada adab ketika kita meminjam uang kepada orang lain. Karena ini tadi berkaitan dengan utang nih, kan gitu. Yang pertama, Ibu tulis. Zah, cuma pinjam 200 kok Zah. Tulis pula, ribet amat. Syariat ini bukan meribatkan Ibu, tapi menolong kita. Kalau ada di antara kita yang meninggal duluan, siapa yang mau menjamin hutang ini? Yalah 200.000, tapi mayat ini nggak ikhlas dengan 200.000 tadi. Bahaya kan? Bahaya. Tulis. Jadi di rumah kalau bisa Ibu punya 1 buku hutang. Tulis Bu. Arisan pun itu hutang. Kredit Ibu hutang. Ditulis. Nanti kalau kita meninggal dunia, orang udah tahu itu buku hutang kita. Itu jauh lebih baik, meringankan kita. Yang kedua, ada saksi. Saksinya berapa? 2 kalau laki-laki. Kalau perempuan 4. Kenapa gitu Zah? Kesaksian perempuan ini sangat diragukan, karena dia paling mudah untuk bersilat lidah. Afatul lisan. Makanya Bu, kesaksian laki-laki itu 2, kita harus 4. Tapi 4 itu kalau minjam uang susah pula cari saksinya ya Bu ya. Pinjam 200.000 lo cari lo saksi sampai orang kan gitu kan. Nah minimal kalau Ibu pinjamnya itu uang sosial, kan di situ ada bendaharanya sama ketuanya. Oke lah menurut saya. Coba dalam syariat memang 4. Bisa dipahami Bu? Rapikan akad ini. Ini sering tidak terjadi di masyarakat, dan kita dengan keluarga karib kerabat itu sering seperti ini, nggak diamalkan. Benar Bu? Akhirnya itu berkelahi. Yang ketiga apa Ibu? Jelas tanggal pengembaliannya, akadnya. Bu Yuni, saya pinjam uang 300.000. Iya Ustazah, kapan Ustazah ganti? Besok gajian saya ganti ya. Itu nggak boleh tuh dalam fikih. Nggak jaleh tuh. Kapan Ustazah bayar? Insya Allah saya bayar tanggal 23 bulan 2 2023. Ada tanggal? Ada. Oke Bu. Kemudian jatuh tempo, maka diingatkan di sini orang yang kurang aja fisiknya, akalnya pun itu disuruh utang itu walinya. Yang buta, ya tadi kan, suruh walinya yang menuliskan dan sebagainya. Kalau sudah tanggal 23, disunahkan orang yang memiliki uang ini untuk memberikan alarm kepada orang yang berhutang. Sunnah hukumnya.
Jadi tanggal 22 tuh Bu Yuni SMS saya. Assalamualaikum Ustazah. Semoga besok Allah mempermudah Ustazah untuk membayar tanggungan yang Ustazah miliki. Walaupun yang punya hutang berat, belum jatuh tempo lah ditagihnya gitu kan. Tapi ini sunnah. Kenapa? Warning. Kenapa Bun? Itulah Bunda, makanya kita kaji fikih nih. Yang berutang siapa, yang marah siapa? Benar Bu? Enggak dong, ibu-ibu di sini enggak dong. Coba ini kita ingatkan ini. Piti segitu aja diminta. Kata dia Bu. Tapi hadis Rasulullah jelas. Iza kana tasta'ir ila uftika ibra wa hazadain. Yang ibu pinjam jarum, pinjam adalah pinjam. Harus dikembalikan. Utang jarum pentul. Maka ibu kalau dengan pentul aja dengan kawan-kawan enggak usahlah pinjam lagi bahasanya Bu. Izin boleh. Halal. Kalau minta tuh kan nggak enak juga. Minta pentul satu. Kalau harap dia begitu. Kita perlu pentul. Ada pentul Ukti Renti, ada Ustazah. Halal. Halal sah. Kan enak Bu. Halal tuh nggak balik lagi. Nah, gitu. Itu ya ibu yang cinta Allah. Ini. Terus apa ibu? Apabila jatuh tempo di dalam fikih ini adabnya, kita tidak bisa membayarnya, datangi orang yang menghutangi kita. Ini adab. Malu lazat resiko. Berutang, bayar. Jangan coba-coba berutang tapi tak ada pembayar. Kan ibu yang bilang tanggal 23-nya. Datanglah saya kepada Bu Yuni tadi. Bu Yun, saya mohon maaf Bu Yun, belum bisa membayar hutang ibu Bu. Insya Allah boleh saya minta sampai tanggal 1 bulan 3 Bu. Oh enggak apa-apa Ustazah Fani, kata Bu Yun ini. Baik dia Bu. Maka Bu Yun ini akan dikasih Allah 2 kali sodakoh pahalanya. Ketika seorang saudara memberikan penangguhan terhadap orang yang berutang kepada dia, dia akan mendapatkan 2 kali sodakoh. Kalau dia ikhlas. Jadi plus minus kan? Maksudnya tuh peminjam dan yang meminjamkan. Kalau dia ikhlas, nggak apa-apa Ustazah. Semoga Allah mempermudah Ustazah dalam melunasi hutang. Itu bagus. Dapat 2 kali sodakoh Bu Yun. Tapi kalau Bu Yuni nggak ikhlas, itulah nggak enaknya. Bilang tanggal 23, tanggal 1 pula. Selalu telat-telat Bu. Ya udahlah, kan nggak ikhlas beliau. Maka beliau tidak mendapatkan 2 kali sodakoh tadi. Tapi dia tetap dapat haknya. Itu adab. Tapi kalau ini dimainkan, insya Allah baik-baik saja. Yang berhutang tahu diri, yang menghutangkan berlapang hati, gitu kan. Nah, insya Allah ya Bu ya. Ini Al-Baqarah 282, memang panjang dia Bu. Nah ini pun nggak diamalkan dengan kita. Banyak sekali hutang-hutang itu sampai kapanpun nggak selesai dia. Nah tidak ada solusi kecuali mengamalkan syariat Allah. Karena syariat Allah yang ada itu adalah solusi buat kita di dalam kehidupan kita. Oke, ini yang keempat ya Bu ya. Saya lanjut ya Bu. Pertanyaan di akhir aja ya. Nah. Yang kelima, apalagi ibu yang dicinta Allah, amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salat di awal waktu. Ini terus diingatkan nih Bunda. Muhajirah. Tapi sholatnya telat. Akhwat gabung di musas, pakaian sempurna, ngomongnya hadis, ngomongnya kalimat thayyibah, sholatnya nggak di awal waktu. Ini banyak nih Bu orang-orang kayak gini. Kalau udah berusaha, Lid, ambil fikih yang lain. Anak tuh bukan alasan, gendong aja dia. Itu Umi dulu kalau punya bayi yang susah tuh memang diisak. Itu memang Syafi'i nggak mengizinkan ya Bu ya, tapi Hambali itu mengizinkan. Tengok orang-orang Mekah tuh. Tapi kalau kita sholat di rumah, kan, Lid. Jadi alasan itu sebenarnya nggak ada. Nangis dia gitu kan. Ya minimal sampai suami kita pulang ke masjid gantian. Itu minimal. Tapi kalau suami kita nggak ada, gendong aja Lid.
Anak-anak ini kadang-kadang dia setan, ada juga kecil-kecil mendatanginya Bu. Setiap azan nangis dia. Iya kan? Itu pandai-pandai. Terpaksa kita nyusuin, atur dia kapan nyusunya. Ini ngomong aja mudah nih Bu, prakteknya sulit nih. Nah, jadi kita sering kan tertidur, Isa tuh dulu juga gitu, nyambil nyusuin. Ya, betul. Tidur. Kita harus jidiah, lawan tulit. Ya. Sabar Bu, berarti ibu perginya lebih cepat. Kita akali Bun, kan? Pergi lebih cepat Bun. Ngantar nasi anak jam 12 kan? Nah, antar setengah 12. Nggak panas nasinya, kasih dispensasi sama anak kita. Maaf ya nak, kalau mama ngantarnya jam 12 nanti sholat mama telat. Maaf ya bang, nasinya nggak panas. Minta maaf sama anak kita. Sebenarnya manajemen kita lemah ya Bun ya. Iya. Nih sholat ini memang berkali-kali diulangkan ibu, apalagi di peristiwa Isra wal Mi'raj ya. Kita lagi mau Isra wal Mi'raj sholat. Kapan kita menjadi orang yang sholatnya itu tidak di awal waktu? Bisa nggak kita menjadi orang-orang yang menunggu waktu masuk sholat? Indah kan? Bisa Bu? 5 menit sebelum azan itu udah gelar sejadah? Bisa Bu? Insya Allah kalau kita udah menyebutkan ini sebuah kebutuhan, orang yang sholatnya itu menunggu waktu masuk, dia lebih khusyuk sholatnya. Udah berazan, azan dia tuh sudah dalam keadaan berwudu, udah duduk di sajadah. Wah ini keren nih. Tapi lain dengan awak. Kalau awak udah azan baru wudu, itu udah mantap tuh. Azan wudu tuh udah mantap tuh. Nah apa ya? Nah, azan masih pegang sapu, apalagi asar. Asar tuh kalau ibu udah sholatnya telat, saya nggak nakut-nakuti, memang jelas kan? Ini perpindahan malaikat. Asar sholatnya telat. Kan yang paling sering itu asar kan ibu? Iya Bu. Ya sama kita, ini penyakit kita sama-sama. Kita bahas sama-sama. Asar tuh kenapa? Karena kita mau rapi semuanya. Mandilah dulu, cuci piring lah dulu, ya kan, nyiram bunga lah dulu. Nah itulah kerjaan kita. Cuman kalau kita tanya alasan apa yang membuat kita sholat tidak di awal waktu, satu pun pasti tidak ada yang syar'i. Ada yang syar'i Bu? Anak gendong saya bilang tadi kan. Apa Bun? Tanggung syar'i nggak Bun? Nggak syar'i kan? Nah itu. Astagfirullah, ampunkan kami ya Rabb. Makanya ibu hanya orang-orang yang ibadahnya akhyar, yang bisa menunggu waktu masuk sholat. Masih ingat ibu kajian kita tentang 3 tingkatan ibadah seorang hamba kepada Allah? Ada yang bisa menyampaikan? Ada doorpes ya Yan? Nggak ada hari ini? Ada. Bu Daimah biasanya catatannya lengkap tuh, lihat Bu. 3 tingkatan ibadah seorang hamba kepada Allah. Orang yang nomor berapa yang bisa menunggu waktu sholat masuk? Nanti baru kita bacakan hadisnya ya. Sudah saya kaji belum di Musas ya? Kayaknya udah. Ada catatan Bu Dainah? Ada Bu? Coba. Itu dia. 1 ibadah at-tujar. Orang-orang at-tujar ini tidak mampu dia nih. Susah dia nih Bu. Apa lagi? 2 ibadah al-abid. Yang ketiga, yang saya baca tadi ya. Apa itu ibadah tujar? Kita ulang Bu, biar ini familiar sama ibu nih. Ibadah ibu mau ke tingkatan yang keberapa? Nanti jawab ya. Yang pertama namanya ibadah tujar. Tujar, tijaroh, perdagangan. Berarti apa? Ibadah seorang pedagang. Ibadah seorang pedagang itu apa Zah? Dia melakukan ibadah kepada Allah selalu mengharapkan sesuatu balasan dari Allah. Itu tujar tuh. Ibadah seorang pedagang. Contoh, ibu masukkan kota infak nanti ke Musas nih. 10.000.
Pasti nih setelah ini 7 juta di tangan. Itu orang-orang tujar itu namanya, Bu. Dia ibadah itu karena dia ingin mendapatkan balasan sesuatu dari Allah. Boleh Zak? Boleh. Cuman rendah nih tingkatannya umat. Masa gara-gara itu kita ibadah kepada Allah? Tapi sekali-sekali perlu. Karena manusia ini kalau dia beramal tahu dengan keutamaan, semangatnya menggebu-gebu. Betul? Apalagi Dek, sholat duha lah, jangan 2 rakaat. 4 naikkan. Ngapa gitu Kak? Kalau kita 4 rakaat sholat duha, bunyalahu baitun fi a'lal jannah. Allah akan bangunkan istana buat kita di surga. 4 ya, supaya kita dibangunkan istana di surga. Ini orang tujar nih. Nah, boleh sih, cuman rendah dia. Nah, yang terbayang dia sholat duha tuh istana. Enggak, ibu bayangin itu pun Allah pasti kasih gitu. 7 juta tadi Allah pasti kasih gitu. Ini kita masih nih Bu, sama kayak zikir-zikir 2000, 1000, 3000 boleh, cuma lemah. Jadi kita beribadah itu karena mengharapkan sesuatu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa kita sadari, ibadah kita masih seperti ini, termasuk saya. Semangat. Apa Bu? Ya itu salah satunya, keikhlasan itu kan milik Allah ya Bu ya, kita dengan Allah. Dia ikhlas, cuman niat dia itulah yang masih terlalu rendah tujuan dia ibadah tuh Bu. Oke ya, kita rubah ya. Setelah ini kita naik tingkat insya Allah. Yang kedua namanya ibadah al-abid. Apa ibadah al-abid? Abid itu kan artinya hamba. Ibadah seorang budak kepada tuannya. Itu abid namanya Bu. Ain. Alif lam Bu Renti kasih ain, A-nya panjang. Al-abid. Al-abid. Nah, apa ini Bu? Ibadah seorang budak karena takut dengan tuannya. Berarti apa? Yang ada di benak dia beribadah kepada Allah tuh karena takut. Allah tuh horor, neraka terus kalau dia mau ibadah yang dia ingat. Boleh Zah, boleh, cuman ini nggak bagus gitu. Contoh ibu kalau sholat tanpa kita sadari ngomongnya, udah habis sholat, ya Allah kalau udah habis sholat tuh rasanya lunas hutang. Kayak gitu Bu ya. Berarti lunas hutang tuh berarti beban kan? Belum rasanya kalau habis sholat tuh rasanya memang lunas sekali hutang nih. Datang azan Allahu Akbar, dia bersegera untuk sholat karena takut dengan neraka. Neraka nanti nih. Pokoknya ibadah yang ada di benak dia takut gitu. Zakat dia yang ada pun di benak dia takut. Ngapa ibu zakat? Takut harta berkurang. Pokoknya ibadahnya takut gitu. Tanpa kita sadari Bunda, kita sudah mendidik anak-anak kita tuh ibadah abid. Bener gak? Maunya instan. Ibu kalau anak ibu nggak sholat, nyuruh sholatnya kayak mana? Itu dia kan Bu. Ngaku kita sholat nana, neraka di depan mata kalau kita nggak sholat. Jadi pokoknya horor gitu. Jadi ketika anak kita beribadah tuh, kita tidak menanamkan rasa senang dia beribadah gitu, tapi rasa takut. Ini anak yang masih kecil-kecil belum terlambat nih, keren. Takut. Misalnya yang ditanamkan itu, kenapa kita harus sholat supaya kita nggak masuk neraka? Kan seharusnya kenapa kita harus sholat? Ini menuju surga. Buat dia senang. Tanpa kita sadari nih, kita maunya kan instan, cepat aja lah. Neraka. Cara anak kita juga gitu sama kita. Dengan kita berguncing dengan kawan kita, mama masuk neraka. Kenapa tadi ceritain orang lain gitu? Nah ini terlebih habit ini sama anak-anak kita. Ya, Insya Allah kita mau OTW menjadi orang-orang yang ibadahnya itu akhyar. Siapa yang orang akhyar ini Bu? Dia ibadah karena bentuk cinta dan syukurnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Indah sekali ya, cinta ya, dan wujud syukur dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Contoh orang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, alhamdulillah, syukranaka ya Rabb, Engkau masih memberikan kesempatan aku untuk bersyukur kepadamu. Indah kan? Sehingga dia bersegera tanpa dia memikirkan lagi pahala apa yang dia mau dapatkan gitu. Tanpa rasa takut. Kita kalau azan Bu, ada nggak Bu ngucap alhamdulillah? Alhamdulillah ya Allah. Senang kita kalau dengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya Allah baru ada azan, dah azan pula, gitu kan? Astagfirullah, cepat kali waktu ini ya Allah, baru aja azan, dah azan lagi, gitu kan? Kenapa pun? Ampunkan kami ya Rabb. Itu ya ummahati fillah rahimakumullah. Ia berinfak tadi 10.000. Apa niat dia ketika dia memasukkan infak tadi? Bismillah. Terima infakku ini Allah, karena wujud syukurku kepadamu. Begitu banyak nikmat yang telah Engkau limpahkan kepadaku. Bismillah. Nikmat orang-orang ibadah seperti itu. Jadi orang-orang yang ibadahnya itu sudah akhyar, ini mampu dia menunggu waktu sholat. 5 menit itu dia udah duduk di sejadah. Dia menunggu azan datang, dia sudah menikmati, menjawab azan itu dengan sempurna. Kalau kita menjawab azan tuh termasuklah saya sambil di jalan, sambil goreng cabai, ya kan boleh. Lemah memang kita nih akhwat. Ya. Jadi Allah sangat senang apabila melakukan sholat itu di dalam awal waktu. Awal waktu. Pahami bahasanya Bu, bukan tepat waktu. Tepat waktu itu waktu zuhur 12:30 sampai 2:30 masih ada. Masih tepat waktunya kan. Tapi hadis ini di awal waktu. Maka Rasulullah menjelaskan dalam suatu hadis, Sa'altu Rasulullah SAW bersabda, Ayyul a'mali ahabbu ila Allah? Qala as-salatu ala waqtiha. Aku bertanya kepada Rasulullah, amal apakah yang paling dicintai oleh Allah? Nabi menjawab, salat pada waktunya. Salat di awal waktu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka ummahat, kalau kita tafsirkan surah Al-Ma'un, apa isi surah Al-Ma'un itu? Ara'aita allazi yukazzibu bid-din, kata Allah. Yuk coba, tahukah engkau siapakah orang-orang yang mendustakan agama? Siapa saja dia? Fazalika alladhi yadu'ul yatim. Berarti pertama apa? Tidak memberikan atau tidak menyenangi anak ya. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Siapa yang kedua? Tidak memberi makan orang miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum fi salatihim sahun, yang mereka salatnya itulah lalai. Astagfirullah. Jangan sampai kita menjadi yukazzibu biddin, mendustakan agama kita sendiri. Maka ummahat, kita perlu menjadi orang-orang yang asing di dalam kesalehan, terutama dalam menunggu waktu sholat ini. Bisa nggak kita asing dalam kesolehan kepada orang kita lainnya, kepada saudara-saudara kita, dimanapun ibu berada, di majelis apapun sudah datang azan, ibu bersegera untuk berwudu dan sholat, walaupun ibu kelihatan asing di tengah kawan-kawan ibu. Kalau ibadah wajib nggak ada riya, tenang aja ibu. Datang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sholatlah. Lydia nih kan, waktu Lydia nih. Apa kata Bu Yanti? Kayak dia aja yang sholat. Awak sholat juga nyong. Hargailah. Kalau ibadah wajib nggak ada urusan hargai dengan manusia. Aku kan. Biar kita punya prinsip. Apalagi prinsip di dalam keistiqomahan kita di jalan Allah nih, terutama waktu sholat. Jangan sampai kita menjadi orang-orang imma'ah, kata Rasulullah. Imma'ah itu apa? Ikut-ikutan. Nanti orang sholat, kita nanti pula. Itu orang yang nggak punya prinsip di dalam keistiqomahan beribadah pada Allah, terutama hal yang wajib ini. Kalau masalah sunnah nggak usah.
Sunnah itu sangat identik dengan ria, ya bun ya. Tapi kalau yang wajib nih tidak ada identik dengan ria. Datang ya, tidak ada urusan kita menghargai orang dalam masalah wajib nih. Itu nasihat saya untuk kita semuanya, termasuk saya pribadi ini. Saya paling susah kalau diundang ibu-ibu jamaah itu waktu kajiannya itu dekat dengan waktu sholat. Tolak. Saya kalau jam 3 nggak bisa bu, kalau setengah 4 habis azan boleh. Kalau tidak mungkin kita jam setengah 3 atau jam 2. Karena sulit bu menghargai manusia dengan ibadah wajib nih. Inilah ima'ah nih, orang ima'ah inilah yang bahaya. Ikutan. Kita ini biasanya ikut-ikutan karena pertemanan. Nggak enak dengan teman, akhirnya ibadah kita jadinya lalai. Siapa orang ima'ah itu ya Rasulullah? Kata para sahabat, mereka adalah ketika orang melakukan kebaikan, dia melakukan kebaikan. Ketika orang melakukan maksiat, dia pun melakukan maksiat. Itu namanya ima'ah, orang nggak punya prinsip. Nggak sholat, orang nggak sholat pula, awak nanti aja lah, nggak enak kita. Itu nih yang katakan ria tuh. Nah, itu ya, benar-benar yang dicinta Allah. Dia menjadi amalan yang dicintai oleh Allah. Aduh, perbaikilah sholat kita nih bu, termasuk saya pribadi. Kalau bisa hafal artinya supaya kekhusyukan kita bertambah. Selalu minta doa sama Allah, karena nggak ada yang bisa menolong kita kecuali Allah. Waj'alna muqimus shalah, orang-orang yang selalu di awal waktu. Karena dengan jelas Allah warning kita dalam surat Al-Ma'un ini, termasuk orang-orang yang mendustakan agama. Coba bayangin. Orang alim sholat. Ada pertanyaan dengan 2 poin ini bu? Silakan. Ada itu pun. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau bertanya saja utang itu saja. Jika kita ingin membayarkan utang saudara kita, misalnya dia belanja untuk beli beras, tapi dalam belanja itu terselip ada rokok saja. Apakah kita sekarang rokok itu kan haram saja? Apakah kita harus membayar itu juga saja? Baik. Kalau untuk rokoknya skip aja, biar kita dapat pahala. Karena kita kalau memberikan bantuan kepada orang yang hukumnya subhat, rokok ini saya katakan subhat ya bu ya. Kalau katakan haram nanti marah orang yang merokok dengan saya bu. Kalau di dalam kesepakatan MUI haram di depan umum. Karena perokok pasif lebih berbahaya dibandingkan perokok aktif. Jadi sebenarnya kalau bapak-bapak merokok depan kita tuh haram hukumnya. Tuh. Kalau dia sendiri hukumnya makruh, itu kesepakatan ulama. Tapi bagusnya diharamkan. Karena dia menjatuhkan ke lembah kebinasaan untuk dirinya sendiri kan. Tuh. Jadi kalau ada rokok skip aja. Nanti orang tuh tahu bahwasanya kita orang yang tidak senang dengan rokok. Itu aja itu saya bu ya. Alasan apa? Tapi itu sulit sebenarnya. Sulit. Yang lain dibayarkan, kok rokok aja yang nggak dibayarkan. Tapi sekali-sekali kita harus memberitahu kepada orang lain. Melihatkan keistiqomahan kita bahwasanya kita nggak suka dengan rokok. Boleh, sangat boleh bu. Ya, begitu ya bunda ya. Wallahu a'lam bishawab. Bagusnya di skip, jangan dibayarin. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi bu? Masalah utang juga sama. Itu kalau kita membayarkan harus ada akad dengan yang tadi orang yang tadi. Subhanallah, bagus sekali. Apa ya? Jelas begitu. Kemudian yang kedua, ketika kita mengikhlaskan itu juga harus ada akadnya dengan yang berutang. Baik. Yang ketiga satu lagi. 3 bu. Saya ingat nggak nanti deh jawabnya? Ya. Barang temuan ini sering terjadi. Luqatah namanya dalam fikih. Ya, jadi berapa lama dia kita umumkan bahwa ini merupakan barang temuan, kemudian boleh nggak barang temuan yang kita jual, umpamanya dia ketemu emas gitu, kita jual dan kita infakkan kembali. Terima kasih bu ya. Ini luqatah namanya dalam fikih. Yang pertama, kan lupa saya tuh soal ibu 3 tuh. Akadnya ada apa enggak gitu kan? Harus akad atau enggak zah? Ini kan yang membayarkan utang itu kan namanya itu yassara uktah. Kita memudahkan urusan saudara kita, kan itu jatuhnya sodakoh. Jadi saya kasih dua jalan nih bu.
Sedekah itu kan Bu, terang-terangan baik, menyembunyikan jauh lebih baik. Nah, jadi kita lihat Bu, orangnya bagus kasih tahu apa tidak. Tapi saya yang paling baik itu jangan kasih tahu dulu. Jangan kasih tahu dulu. Tapi kalau ibu bilang biar tahu dia ustazah, saya ini kakaknya yang bayarkan utang dia, biar tahu dia siapa saya. Nah, ini sulit Bun. Nah, ini dulu, gitu kan? Ini dulu. Tapi kalau yang kedua kalinya, gitu kan? Boleh juga kalau ibu menyampaikan kepada orangnya, saya yang bayar hutang dia. Tapi ketika dia menyampari ibu, terima kasih ya ibu sudah bayar utang. Ya sama-sama. Semoga Allah memudahkan hidup ibu untuk kedepannya. Itu identiknya dengan riya Bu. Jadi hanya ibu yang bisa tahu tentang diri ibu. Haruskah ibu kasih tahu atau tidak tahu? Tapi kan itu plus minus ya. Kita melihat orang amal itu ibu sesuai dengan kondisi hati orang. Benar? Ibu nggak boleh kalau ada sodakoh ibu itu, misalnya ada orang sodakoh dia terang-terangan, ibu langsung bilang sodakoh 200.000 nyong, bilang-bilang pula di FB, awak 500.000 tak ada bilang-bilang. Nah, itulah yang dia riak. Jadi lihat kondisi Bun. Atau di situ harus kita kasih motivasi itu, sebutkan nama Bunda. Tapi enggak harus kayaknya butuh motivasi dan sebagainya Ustazah. Bagus nggak sebut nama. Jadi di jawaban saya, ibu yang tahu tentang kondisi ini. Karena dua-duanya nggak salah dalam fikih. Yang salah itu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Yang salah itu habis sedekah sebut-sebut, sakiti hati penerimanya. Ah, itu yang rusak. Nah, ingat ibu saya loh yang bayarkan utang ibu 200.000 tuh tak ada dirilah sedikit. Ah, sumbing tuh. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Oke Bu, bisa dipahami yang pertama. Yang kedua begitu juga Ustazah, apabila kita memutihkan hutang orang gitu kan, harus kita akadkan apa tidak. Maka di sini ada dua golongan Bu. Rasulullah menyikapi umatnya di dalam berhutang. Golongan yang pertama, ada umatku yang dia berhutang kepada orang lain, sebenarnya dia punya keinginan untuk membayar tapi nggak punya uang. Ada orang kayak gini Bu, tapi tak banyak. Ini betul-betul orang miskin, dia yang baik hati, dia sebenarnya ingin bayar tapi nggak punya uang. Ini kalau utangnya nggak lunas sampai di akhir hayat, ini akan membayar utangnya adalah Allah. Hadisnya sahih Bu. Yang kedua, nah ini yang kedua yang banyak nih. Sebenarnya dia punya uang untuk membayar hutangnya kepada kita, cuman dia nggak punya keinginan. Itu yang banyak. Maka di dalam fikih, apabila golongan pertama yang mau ibu putihkan, kasih tahu jauh lebih baik. Kenapa? Biar nggak jadi beban bagi diri dia. Aduh gimana nih utangku sama dia belum membayar. Gitu kan. Datangi dia, Bu, yang 200 kemarin nggak usah dipikirkan. Saya sudah mengikhlaskannya. Pelonglah orang miskin tadi. Karena golongan yang satu ini orang miskin tapi dia punya keinginan untuk bayar uang, bayar hutang. Tapi ada juga orang miskin tapi dia tak punya keinginan bayar hutang. Kan golongannya macam-macam ya Bun ya. Tapi kalau golongan kedua yang mau ibu putihkan, nggak apa-apa niatnya di dalam hati, insya Allah. 15 juta loh Ustazah Fani yang mau saya putihkan. Orang kaya pula, kita bilang, udahlah Bu, 15 juta itu saya ikhlaskan. Sanang mana? Dia orang yang punya uang Bu. Tapi kalau ibu ikhlas, bagus. Ibu nggak punya nanti tanggungan sama dia di hari kiamat, karena kita sudah mengakadkan lunaskan utang dia dengan kita gitu. Cuman saya ajak ibu, kalau suatu hari dia bayar uang 15 juta tadi, jangan ibu ambil, karena ibu udah ikhlas. Ambil uang itu, kasihkan sama orang yang tidak mampu, karena tadi udah ikhlas. Biar itu jadi sedekah terberat bagi ibu, sedekah terbesar pahalanya. Kalau kita kan biasanya niatnya nggak kayak gitu Bun. Udahlah 15 juta nggak dibayar, ikhlas. Kalau dibayar aku terima, kan gitu kan? Udah muak mintanya kan gitu. Nah ini niatnya apa Bu? Abu-abu. Dikatakan ikhlas, belum ikhlas kan? Masih mengharap. Bismillah, ikhlas. Ibu kalau dizolimi orang tenang aja Bu, harta ibu tidak akan pernah berkurang. Itu matematikanya Allah, tapi kita nggak yakin.
kita yakin aja Bun. Itu ya Bu ya. Jadi ikhlas, tapi kalau dia bayar pada suatu hari nanti